Sire Gajah Mada amang kebumitan ayun amukti palapa. Sire Gajah Mada lamun huas kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Ia Gajah Mada, Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Kurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Bersama saya Jertapakan Selobi Omnivora, inilah di balik layar berdirinya Pura Pemujaan Leluhur Majapahit, Mojokerto. Om Swastiastu, Om Awiknam Astu Namo Sidem. Kejayaan kerajaan Majapahit pada zamannya merupakan sejarah yang tidak bisa dilupakan. Mereka mampu mempersatukan Nusantara melalui Sumpah Palapa. Guna mengenang kejayaan Majapahit di Desa Sumber Tanggul, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, akhirnya dibangun Candi Leluhur Majapahit. Umat Hindu Dharma di Mojokerto telah mendirikan pura pemujaan untuk para leluhur Majapahit di kawasan Pura Sasana Binayoga, Dusun Sumberrejo, Desa Sumber Tanggul, Kecamatan Mojosari. Namun, ada cerita lain dari pembangunan pura tersebut. Pura untuk leluhur Majapahit itu telah berdiri sejak tahun 2016 silam dan dibangun dengan waktu hanya 4 bulan dari target 6 bulan pekerjaannya. Pada lahan seluas 29 kali 24 meter itu terdapat 4 bangunan pelinggih. 4 bangunan pelinggih itu antara lain Candi Mandala Utama, Candi Pengerurah Pelinggih untuk Ratu Rurah atau yang menjaga keamanan pura, dan juga Pelinggih Pengharuman serta Candi Leluhur Majapahit. Warga mendirikan Candi Pemujaan Leluhur Majapahit ini adalah untuk mengenang para leluhur Majapahit yang mana Raden Wijaya adalah pendiri dari kerajaan Majapahit. Kemudian Tribuana Tunggadewi adalah putri dari Raden Wijaya yang menjadi raja. Dilanjutkan Hayam Wuruk serta Mahapati Gajah Mada yang bisa membawa puncak kejayaan Majapahit. Pura Sasana Binayoga adalah tempat Raden Wijaya mendapatkan petunjuk untuk mendirikan kerajaan Majapahit. Karena menurut Pawisik, Pura Sasana Binayoga dulunya adalah tempat pertemuan atau tempat rapat Raden Wijaya dan Arya Wiraraja serta para resi untuk mendapatkan petunjuk mendirikan kerajaan Majapahit di daerah ini. Pembangunan candi ini sempat menjadi pro dan kontra di kalangan umat Hindu di Mojokerto. Pro dan kontra pasti ada karena kurang pemahaman terkait dengan konsep leluhur. Pro dan kontra ini tidak dari umat lain, tapi dari sesama umat, di mana konsepnya adalah tidak boleh lupa. Hindu tidak boleh melupakan leluhur, dan sebelum kita memuja Tuhan, kita harus bakti kepada leluhur. Adapun di Candi Pemujaan Leluhur Majapahit ini terdapat patung Tribuana Tunggadewi, tepatnya lagi di dalam pura itu. Patung Hayam Wuruk berada di sebelah pinggir, kemudian di tengah terdapat sang raja Raden Wijaya, dan bagian depan patung adalah Mahapati Gajah Mada. Dikatakan jika melakukan persembahyangan setiap harinya, umat Hindu Dharma di Mojokerto langsung ke Mandala Utama. Untuk sesaji tetap dihaturkan di Candi Pemujaan Leluhur Majapahit. Menurut umat Hindu Mojokerto, persembahyangan khusus berbakti kepada Tuhan, tetapi sebelum bersembayang maka dihaturkan sesaji untuk para leluhur Majapahit.
Candi leluhur Majapahit adalah mengenang kejayaan Majapahit di Desa Sumber Tanggul, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Adapun Bupati Tabanan Bali, Niputu Eka Wiryastuti sebagai pemerkasa pembangunan candi tersebut mengatakan candi leluhur Majapahit itu bisa memberikan inspirasi bagi para pemimpin dan masyarakat yang melihatnya langsung. Dengan diresmikannya candi leluhur Majapahit ini diharapkan bisa menjadi inspirasi para pemimpin dan masyarakat serta membangun rasa kepedulian terhadap sejarah dan belajar dari pengalaman pemimpin-pemimpin yang lalu untuk mengembalikan kejayaan Nusantara Indonesia. Alasan dari Bupati Tabanan kala itu ingin melihat candi ini berdiri dengan megah lantaran dirinya merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Menurutnya, awal mula kemunculan kerajaan Majapahit itu di Mojokerto. Dan ia ingin mengembalikan kejayaan Majapahit lewat candi tersebut. Secara ikatan batin, wajib memberikan bukti pengabdian kepada leluhur Majapahit sebagai wujud rasa cinta kasih dan penghormatan kepada leluhur. Karena sesungguhnya tanpa mereka tentunya kita tidak akan pernah ada. Dan tanpa mereka bangsa ini pun tidak akan pernah ada. Demikian ditegaskan oleh Putu Eka Wiryastuti kala itu. Diresmikannya candi leluhur Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur oleh Bupati Tabanan Bali Niputu Eka Wiryastuti menuai apresiasi dari sejumlah pihak. Banyak pihak beranggapan dibangunnya candi leluhur Majapahit adalah sebagai materi dan bahan belajar sejarah bagi para pelajar serta mahasiswa dan penerus bangsa. Dibangunnya candi ini harusnya generasi muda dapat semakin memahami sejarah khususnya Majapahit agar dapat belajar bagaimana dapat mengembalikan kejayaan Nusantara seperti yang tertoreh dalam sejarah. Apresiasi kagum juga diungkapkan oleh Bupati Mojokerto kala itu, Mustafa Kamal Pasa. Menurutnya, selain sebagai tempat ibadah umat Hindu, candi bersejarah itu akan menyedot banyak wisatawan dan akhirnya meningkatkan nilai wisata pada daerah Mojokerto. Candi leluhur Majapahit terletak di dalam Pura Sasana Bina Yoga yang mulai dibangun sejak tanggal 7 Januari 2016. Pada acara peresmian candi leluhur Majapahit tersebut dilangsungkan upacara pembelaspasan yang bertujuan untuk mendatangkan dan menghidupkan kembali roh-roh kerajaan Majapahit terhadap candi yang dibangun untuk tempat ibadah itu. Dalam artian, upacara tersebut untuk menyampaikan rasa bakti dan juga terima kasih kepada Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai jalan untuk memohon perlindungan dan pengampunan atas segala dosa. Selain itu, umat Hindu di Mojokerto rutin melakukan upacara atau ritual Dewa Yatnya yang merupakan ritual persembahan suci yang tulus ikhlas ditujukan kepada pencipta Ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya, yaitu para dewa-dewi. Adanya pemujaan kepada para dewa karena dianggap mempengaruhi dan mengatur gerak kehidupan di dunia ini. Bagi umat Hindu di Pura Sasana Bina Yoga Mojokerto ini, fungsi ritual Dewa Yatnya dengan melakukan pemujaan di pura ini tiada lain adalah sebagai sarana penyucian diri dan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari ikatan karma. Kemudian ditanggapi masyarakat melalui ritual Dewa Yatnya baik dari agama Hindu dan Muslim yang sangat menjunjung tinggi toleransi dengan ikut berkontribusi dalam setiap pelaksanaan ritual Dewa Yatnya di Pura Sasana Bina Yoga Mojokerto itu. Alangkah indahnya apabila tercipta keselarasan harmoni dalam ruang lingkup perahyangan, pawongan dan pelemahan itu yang tercakup dalam konsep Trihitakarana, di mana ketiga unsur tersebut yang menciptakan keseimbangan dalam makrokosmos dan mikrokosmos itu sendiri. Baik pemirsa, demikianlah di balik layar pendirian dari Candi Pemujaan Leluhur di Pura Sasana Bina Yoga Mojokerto. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh umat Hindu sedharma dimanapun berada. Akhir kata, saya Jurtapakan Selobi Omnivora, kreator video pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.